Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun berada. Karena kita hari ini mau panen pare, tepatnya jam 6 pagi, jadi masih pagi banget kita panen pare. Jadi itu saya tuh lebih suka kalau panen-panen tuh kalau pagi banget, dan kalau sore tuh sore banget menjelang maghrib gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau jam-jam segitu tuh rasanya dingin, adem, sejuk gitu ya teman-teman. Lebih enak aja manen di jam-jam segitu. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah pare yang buahnya mulai lebat kedua kalinya teman-teman. Jadi ini pare yang buahnya lebat, dan kebetulan ini parenya tuh nggak kita plastikin ya, karena kemarin tuh sempet diplastikin sama aja dan ujung-ujungnya banyak yang kuning-kuning juga. Akhirnya ya udahlah, dibiarin situ, mau berbuah situ mau enggak situ ya teman-teman. Ternyata kemarin habis kita lebaran, habis pulang dari Unaha, Masya Allah, ternyata buahnya lebet banget teman-teman, dan alhamdulillah ini banyak banget ya parenya. Tapi banyak juga yang kuning-kuning, dan alhamdulillah banyak juga yang ijo-ijo teman-teman. Jadi masih diberikan kesempatan kita manen yang ijo-ijo juga banyak banget teman-teman. Jadi alhamdulillah banget parenya semuanya bisa kita konsumsi ya. Jadi padahal ini 2 batang. Padahal saya pikir nanti kalau dibiarin aja nggak dibungkus, dia bakalan kuning-kuning semua, nggak bisa kita panen, nggak bisa kita masak, nggak bisa kita konsumsi gitu ya. Ternyata Masya Allah, ternyata Allah masih memberikan rezeki ya untuk kita kesempatan, sekalipun nggak kita bungkusin, ini hasilnya bagus-bagus banget teman-teman. Dan ini tuh buahnya lebat banget, Masya Allah banget ya, rasanya seneng banget. Ini sebenarnya kalau dijual ini udah pantas banget ya, karena ukurannya yang jumbo-jumbo banget, dan pokoknya bagus banget. Dan ini mungkin hanya kita konsumsi dan kita bagikan kanan kiri gitu ya teman-teman, karena kalau untuk dijual di sini mungkin bakalan mereka milih enggak mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau kita kelilingkan di tempatnya orang setempat mungkin bisa ya. Tapi karena ya kita masih belum telaten aja, mungkin ya belum bisa menjadi ladang rezeki ya, sementara masih untuk dikonsumsi sendiri. Nah ini dia teman-teman, parenya tuh bagus-bagus banget sekalipun nggak kita bungkusin. Tapi memang benar ya, kalau kita itu panen pare sendiri itu menurut saya tidak terlalu pahit gitu ya, atau mungkin karena nanam sendiri juga, saya tidak tahu ya teman-teman. Padahal ini parenya tuh nggak ada pemupukan sama sekali loh. Ini hanya mengandalkan kesuburan tanah, dan alhamdulillah sama Allah diberi kesempatan, diberikan panen sebanyak ini teman-teman. Masya Allah, ini melimpah banget ya, dan alhamdulillah banget. Jadi rasa syukur kita kasihkan kanan kiri ya, kita kasihkan tetangga, dan juga untuk kita masak sendiri teman-teman. Jadi untuk tahun pertama ini mungkin banyak yang kita kasihkan kanan kiri ya, dan mungkin untuk tahun kedepannya ya bisalah kita jadikan cuan gitu ya teman-teman. Yang pertama intinya di sini kita tuh yang pertama belajar dulu teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah pemahaman dulu ya, kok semuanya hanya dikasihkan cuma-cuma gitu ya. Karena di sini ya kita masih belajar dulu seperti apa sih cara menanam, cara perawatannya gitu ya. Setelah kita panen pare teman-teman, selanjutnya mau kita panen koro. Ini tuh kalau nggak salah koro keripik gitu ya teman-teman. Kemarin juga benihnya dari Jawa. Alhamdulillah ini mau kita panen dan kita konsumsi sendiri, karena buahnya ini kebetulan nggak terlalu banyak, masih buah pertama ya teman-teman. Dan alhamdulillah bunganya juga sudah lebat banget. Ini juga hanya mengandalkan kesuburan tanah ya. Sebenarnya di sini teman-teman di transmigrasi itu benar-benar kewalahan syukur banget, banyak-banyak bersyukur banget, karena semua hasil tanaman yang kita tanam dan semua hasil panenan yang kita panen itu hasilnya tuh bagus-bagus banget, karena hanya mengandalkan kesuburan tanah, nggak pakai pupuk apapun teman-teman. Rasanya seneng banget, bahkan sampai sayur tuh turah-turah melimpah ya teman-teman. Baru pertama kali ini kita mengalami hal semacam ini teman-teman, sayur tuh sampai turah-turah, bingung ini mau diapakan, ini mau dimasak apa, mau dikasihkan tetangga kanan kiri, terus ada yang nggak mau kan, kadang guys, kadang seperti itu ya teman-teman, karena tidak semua orang itu suka sama sayur ya teman-teman. Kadang ada yang pilih-pilih sama sayur gitu. Kalau saya mah semua sayur udah santap semuanya ya teman-teman, semuanya suka.
Ya, mungkin ini adalah pertama kali kita belajar menanam. Nanti kalau kita sudah tahu caranya, triksnya, nanti kita akan merambah menanam yang lebih banyak. Terus nanti kita bisa menjualnya gitu ya teman-teman. Dan untuk cara penjualannya pun kita juga tidak tahu ya teman-teman. Di sini tuh kan orang Sulawesi itu seperti apa, atau sayur apa yang disukain kan gitu ya teman-teman. Jadi harus sesuai lah apa yang kita tanam dan apa yang harus kita jual itu harus sesuai, pokoknya pas gitu ya teman-teman. Jadi nanti biar tahu dan bisa menghasilkan. Jadi kalau kita nanam terus kita jual nggak laku itu kan sama aja gitu ya teman-teman. Dan setelah kita panen koro, selanjutnya kita mau panen tomat. Masya Allah teman-teman, dan ini tomatnya juga melimpah banget. Kalau seandainya di sini ada kulkas gitu ya, masih enak disimpan gitu teman-teman. Karena ke tetangga kita kanan kiri juga semuanya pada nanam teman-teman. Jadi bingung ya mau diapakan gitu. Karena kalau mau dijual juga di sini pasar ya jauh, warung juga ya jauh, terus kalau dikelilingkan ke rumah-rumah setempat, maksudnya orang setempat ya lumayan jauh, jalannya juga lumayan ekstrim, jadi kayak bingung gitu ya teman-teman, bisa panen tapi tidak bisa mengeluarkan hasil panenannya gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita itu panen seperti ini terus bisa dijual rasanya udah ya Allah luar biasa banget ya. Tapi mungkin inilah rezeki Allah itu diatur dengan cara yang lain ya teman-teman. Dan inilah pertama kali saya memanen sayur yang melimpah ya teman-teman. Hampir saya tuh setiap hari panen sayur dan bahkan sampai kadang tuh busuk-busuk juga pernah ya. Karena mungkin waktu yang sangat terbatas untuk mengolahannya dan ya udahlah teman-teman, pokoknya intinya kita syukurin aja dan kita hitung-hitung di sini sebagai pelajaran buat kita. Ya Allah, ini teman-teman, tomatnya bagus-bagus banget ya. Karena ini tadi ada tomat sebagian yang mau mati juga sudah layu ya. Karena kemarin tuh panas, kita tinggal keluar jadinya kurang disiram gitu ya teman-teman. Nah ini dia Pak Joko lagi bersihin rumput-rumput yang ada di tanamannya. Jadi tuh kita senang banget ya keliling tanaman kita sambil nengokin hama-hama apa aja. Biasanya kayak ada ulet gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku ngerasa udah lama banget teman-teman nggak ngonten ya, jadi ngisi suara itu rasanya kayak agak kaku gitu ya teman-teman. Udah lama banget nggak sapa teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan dan rizkinya ya. Nah ini dia Pak Jokonya lagi bersihin rumput. Karena kalau masih rumputnya pendek-pendek ini masih enak ya teman-teman. Tapi kalau udah rimbun itu udah bikin males aja karena udah numpuk banyak ya. Jadi enaknya kita ngerjain pekerjaan itu sedikit demi sedikit. Nanti hasilnya akan tercapai dengan cepat gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalau sudah numpuk baru dibersihkan pasti agak lebih susah gitu ya teman-teman. Dan yang dibersihkan Pak Joko ini adalah gulutan ubi jalar. Jadi diperbanyak ubi jalar, ubi rambat gitu ya teman-teman yang bisa awet tahan lama gitu ya teman-teman. Kalau ubi-ubi bisa lebih lama. Nah ini dia teman-teman ada terongnya ini terong putih, bawa benihnya kemarin itu dari Sumatera teman-teman ya, dikasih bapak. Jadi ini terongnya terong putih besar kayak terong apel gitu teman-teman. Sudah mulai berbuah juga, alhamdulillah ya. Rasanya senang banget bisa panen-panen. Alhamdulillah selama saya di sini teman-teman nggak pernah beli sayur sama sekali karena hasil panenan sendiri pun sudah melimpah ruah ya teman-teman, sudah turah-turah. Pokoknya rasanya senang banget. Sekalipun bisa belum bisa dicuankan atau belum bisa dihasilkan uang gitu ya teman-teman. Setidaknya kita itu nggak ngeluarin uang gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah berikan saran sama kita, suruh nanam ini, nanam itu, nanam yang banyak banget macamnya, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas saran teman-teman semuanya. Karena teman-teman sudah perhatian sama kita, sudah mensupport kita di sini untuk banyak tanaman yang harus kita tanam. Dan mungkin untuk tahun pertama kita di sini ya kita masih belajar ya teman-teman. Mungkin ada beberapa permintaan atau saran teman-teman yang belum bisa kita kabulkan karena mungkin terbatasnya benih atau terbatasnya ilmu gitu ya teman-teman. Jadi belum bisa kita tanam gitu ya. Jadi intinya kita tuh di sini nanam apa yang kita miliki gitu ya. Sebenarnya bisa mencarikan benih yang lain, cuman kita masih memanfaatkan yang ada dulu gitu ya.
Jadi khawatirnya tanaman atau benih yang sudah kita miliki nanti malah expired, mubazir gitu ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan yang ada. Nah ini teman-teman, kemarin banyak teman-teman yang suruh nanam cabai. Sebenarnya banyak ya cabai yang sudah kita tanam, cuman cabainya itu mencar-mencar gitu ya teman-teman. Maksudnya tanamannya itu enggak satu gulutan cabai semua gitu, enggak ya teman-teman. Jadi Pak Joko itu nanamnya mencar-mencar. Ada yang di bawah pohon jeruk, ada yang di bawah pohon singkong, dan ada yang di atas gitu ya. Dan ini dia teman-teman, Pak Joko juga nanam ada talas ya, ubi, ini ada apa namanya, pohon katuk, ada kenikir, jadi nanamnya itu hampir ditumbuk-tumbuk gitu ya. Sebenarnya nggak ditumbuk sih, cuma dideketin gitu ya, nggak tau lah ini gimana nanamnya ya. Pokoknya intinya biar tanahnya itu nggak terlalu kosong, kata Pak Joko seperti itu. Dan ubinya ini sudah tumbuh besar aja, karena di sini kemarin tuh tanahnya benar-benar subur, banyak banget humusnya. Jadi semua tanaman yang ditaruh di sini cepet banget tingginya ya teman-teman. Karena mengandalkan kesuburan tanah itu tadi, hasilnya lebih cepet banget tingginya. Nah ini dia teman-teman, salah satunya cabai yang Pak Joko tanam di bawah jeruk. Dan ujung-ujungnya malah kayak gini teman-teman, harus ditali karena terlalu deket gitu ya, berdempetan banget. Ya nggak tahu lah gimana Pak Joko ini nanamnya ya. Kalau untuk di atas cabenya itu sebenarnya udah tinggi-tinggi dan udah berbuah teman-teman ya. Jadi memang cabai itu sebenarnya udah banyak yang kita tanam, hanya saja tidak terlalu kita ekspos karena ya itu tadi tanamannya mencar-mencar ya, jadi nggak satu tempat. Seandainya di satu tempat mungkin banyak banget ya yang terlihat gitu ya teman-teman. Dan kemarin kita juga sempat dikasih benih cabai dari Bapak Jauhari yang ada di Malang. Saya doakan mudah-mudahan beliau nanti segera berangkat. Katanya nanti infonya mau berangkat di Sidrap ya teman-teman. Doakan saja. Jadi beliau juga sudah ngasih kita benih cabai rawit, karena pas waktu kita mau berangkat bapaknya itu nanam cabai banyak banget, dan pas saat itu cabai itu mahal-mahalnya gitu ya teman-teman. Makanya kita dikasih sangu, dikasih bekal cabai rawit yang merah itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita mau kasih tahu ke teman-teman semuanya ada labu. Dan ini dia perkembangan labu, saya tuh seneng banget tiap hari ya. Hampir sering melihatin ini. Tapi karena udah hampir seminggu saya nggak kesini, jadi penasaran teman-teman, ini buahnya besar-besar. Karena di atas ini kayak semangka ya, jadi nggak ada lekuk-lekuknya gitu teman-teman. Buahnya besar banget. Mungkin bentar lagi ini hampir panen ya. Ini saya heran, ini buahnya tuh polos banget, nggak ada lekuk-lekuknya. Padahal biasanya kalau labu kayak gini berlekuk-lekuk gitu ya teman-teman. Mungkin karena digantung ya teman-teman, jadinya seperti ini. Dan memang karena pertama kalinya inilah kita menanam labu-labu. Dan sebelumnya juga kita belum pernah nanam, jadi agak nggak tahu gitu ya teman-teman. Dan ini juga ada jagung yang kita tanam, banyak banget yang tidak tumbuh karena dimakan tikus teman-teman. Jadi tikusnya ini memang benar-benar benar-benar ini apa ya teman-teman. Nah, ini dia kita melihat lokasi dari belakang. Ternyata rumah Pak Joko ini sudah banyak dan padat. Ditumbuhin banyak sayuran, banyak tumbuh-tumbuhan ya yang sudah ditanam. Sebenarnya banyak, ada apa namanya, kelapa juga sudah ditanam. Cuman baru satu karena kemarin membawa benihnya itu jauh. Bawanya susah, jadi belum kesampaian untuk bawa benih-benihnya ya teman-teman. Banyak sekali sih saran teman-teman suruh nanam banyak macam tanaman tahunan atau tanaman keras gitu ya. Sebenarnya banyak yang akan kita tanam, hanya saja untuk membawa benihnya masuk itu perlu perjuangan yang sangat berat gitu ya teman-teman. Nah ini dia hasil panenan kita hari ini. Ada okra, pare, tomat, dan apa namanya, korot keripik ya. Alhamdulillah ini parenya tuh super jumbo banget, sama persis yang kita beli kemarin. Jadi kemarin kan benihnya dari pare seperti ini teman-teman, dari buahnya. Kita ambil bijinya terus kita tanam, tumbuh 2 batang dan hasilnya besar-besar banget. Nah, ini parenya akan kita masak. Jadi sebagian yang sudah kuning-kuning mau kita masak, dan yang masih bagus-bagus nanti kita akan jadikan olahan dari pare gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman parenya ya. Jadi memang langsung kita masak. Tadi ada beberapa yang kita kasihkan kanan kiri ya, teman-teman. Jadi setiap saya panen itu tidak semuanya saya masak gitu ya. Entah kenapa kalau setiap saya panen itu langsung inget orang tua gitu ya teman-teman, inget saudara. Terus akhirnya saya tuh kalau panen tuh harus kayak harus mengharuskan panenan saya itu dikasihkan tetangga gitu ya teman-teman.
Karena memang saat itu kita juga pernah ya teman-teman ngalamin yang pada saat itu kalau mau masak atau mau nyayur itu bener-bener sulit banget ya teman-teman. Jadi di saat panenannya banyak seperti ini, kalau kita punya lebih gitu nggak dikasihkan saudara atau tetangga gitu, rasanya kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, ini dia pari yang sudah kita irisin. Jadi di sini saya punya rahasia sendiri, diuleni sepertinya teman-teman, sampai airnya itu keluar seperti ini ya teman-teman tuh, sampai keluar banyak dan juga sampai benar-benar berbuih. Ini tadi saya kasih garam gitu ya. Dan setelah ini tuh dicuci sampai benar-benar bersih banget, baru kita akan tumis. Nah, di sini tuh saya numisnya dilebihin banyak apa, dibanyakin minyaknya, agak dibanyakin ya biar dia itu nggak pahit, dan juga cabenya saya banyakin biar nggak pahit gitu ya. Sebenarnya kalau ada teri teman-teman, ini enaknya dikasih teri rebus